Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Suci Ramadhani, Program Studi S1 Keperawatan, Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, Makassar. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian serta fungsi dari organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang organ-organ beserta fungsi dari sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria yang pertama adalah penis. Penis merupakan organ reproduksi pria yang berbentuk bulat panjang yang berfungsi untuk ovulasi dan juga tempat keluarnya sperma dan juga urin. Yang kedua ada skortum. Skortum merupakan organ yang berbentuk seperti kantung yang berada di pangkal penis. Skortum sendiri berfungsi untuk mengatur suhu testis. Tiga ada testis. Testis berada di dalam skortum. Testis berfungsi sebagai tempat produksi spermatozoa dan juga hormon testosteron. Itulah tadi pembahasan tentang organ reproduksi pria bagian luar. Sekarang kita masuk ke organ reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama ada epidermis. Epidermis sendiri adalah tempat penyimpanan sementara bagi sperma sampai sperma matang dan bergerak menuju vas deferens. Yang kedua ada vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai tempat jalannya sperma dari epidermis menuju ke vesikula seminalis. Ketiga, ada vesikula seminalis. Vesikula seminalis berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. 4. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi cairan yang mendorong sperma saat ejakulasi akan terjadi dan juga membantu sperma agar tetap sehat. 5. Ada uretra. Uretra sendiri berfungsi untuk melumasi kantung kemih dan juga berfungsi untuk mengurangi tingkat keasaman pada kantung kemih setelah urin keluar. Itulah tadi mengenai organ sistem reproduksi pria. Selanjutnya, mari kita bahas tentang organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Reproduksi wanita yang pertama ada mon pubis. Mon pubis adalah organ reproduksi wanita yang ditumbuhi oleh rambut-rambut. Mon pubis sendiri adalah organ yang menghasilkan feromon yang berfungsi untuk membantu proses rangsangan seksual. Yang kedua ada labia mayora. Labia mayora berfungsi untuk melindungi organ luar. Yang ketiga ada labia minora. Labia minora adalah organ yang berada di bawah labia mayora. Labia minora adalah labia yang berfungsi sebagai rangsangan dan juga sebagai saluran pembawa urin. Yang keempat ada klitoris. Klitoris adalah tempat di mana ini menjadi block spot bagi wanita atau biasa disebut sebagai tempat atau titik rangsangan pada wanita. Kemudian yang kelima ada uretra. Uretra adalah tempat keluarnya urin. Yang keenam ada lubang vagina. Lubang vagina berfungsi sebagai lubang produksi atau biasa kita sebut sebagai tempat keluarnya bayi atau manusia. Itulah tadi penjelasan tentang organ reproduksi wanita pada bagian luar. Selanjutnya mari kita bahas lebih lanjut tentang organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama ada vagina. Vagina berfungsi untuk menghubungkan organ bagian bawah rahim menuju ke organ bagian luar. Kedua ada uterus. Uterus adalah tempat berkembangnya janin dan juga embrio. Ketiga ada tuba fallopi. Tuba fallopi terbagi menjadi dua bagian, yaitu tuba fallopi bagian kanan dan juga tuba fallopi bagian kiri. Tuba fallopi sendiri berfungsi sebagai tempat pembuahan sel telur oleh sperma. Keempat ada ovarium. Ovarium berfungsi sebagai tempat produksi hormon dan juga tempat pematangan sel telur. Kelima ada serviks. Serviks merupakan organ yang berada di atas vagina. Serviks berfungsi untuk melindungi vagina dari kuman dan juga tempat keluarnya darah menstruasi. Itulah tadi penjelasan mengenai bagian-bagian dan fungsi sistem reproduksi pria dan juga sistem reproduksi wanita. Nah, sekarang kalian paham kan mengenai fungsi-fungsi beserta bagian-bagian dari sistem reproduksi pria dan juga sistem reproduksi wanita. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah.